Definisi managing underperformance. Managing underperformance adalah proses menangani kinerja karyawan yang tidak memenuhi standar organisasi. Ini melibatkan identifikasi masalah, analisis penyebab, pemberian umpan balik, dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Manfaat managing underperformance dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu dengan menangani kinerja yang tidak optimal, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja sehingga produktivitas meningkat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang baik, yaitu mengelola kinerja buruk, mengurangi konflik dalam tim, menciptakan suasana kerja yang positif dan harmonis. Yang ketiga, mengembangkan karyawan, yaitu pendekatan tepat menangani underperformance seperti pelatihan, membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka. Yang keempat, mencegah dampak negatif pada tim, yaitu jika kinerja buruk dibiarkan dapat mempengaruhi anggota tim, menurunkan semangat kerja, dan menghambat pencapaian tim. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan moral karyawan, yaitu ketika masalah kinerja ditangani adil dan transparan, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Tujuan managing underperformance dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan, yaitu membantu karyawan berkinerja rendah, memahami kekurangan, dan memberikan dukungan mereka. Yang kedua, menjaga efisiensi dan produktivitas, yaitu menangani kinerja untuk memastikan pekerjaan dilakukan efisien dan tidak menghambat operasional tim. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja positif, yaitu mengelola underperformance secara adil, meningkatkan moral dan motivasi tim. Yang keempat, mencegah dampak negatif pada tim, yaitu kinerja buruk dapat mempengaruhi semangat tim. Dengan manajemen tepat, dampak negatif bisa dicegah. Dan yang kelima, mengembangkan karyawan secara profesional, yaitu memberikan umpan balik, pelatihan, dan bimbingan agar karyawan berkembang dan mencapai potensi. Masalah kinerja yang buruk dibagi menjadi 5. Yang pertama, kurangnya produktivitas, yaitu karyawan tidak mencapai target kerja yang ditetapkan. Yang kedua, kualitas kerja yang rendah, yaitu kurang inovasi atau kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kurangnya inisiatif dan motivasi, yaitu karyawan hanya bekerja sebatas minimum yang diminta tanpa usaha. Yang keempat, sikap negatif di tempat kerja, yaitu sering mengeluh tanpa memberikan solusi. Dan yang kelima, kurangnya perkembangan dan pembelajaran, yaitu tidak merespon umpan balik dengan baik. Pendekatan untuk mengelola kinerja yang buruk dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi masalah kinerja, yaitu gunakan data objektif seperti hasil kerja, feedback, dan evaluasi kinerja sebelumnya. Yang kedua, umpan balik yang jelas dan konstruktif, yaitu hindari menyalahkan tetapi fokus pada solusi dan perbaikan yang dilakukan. Yang ketiga, tetapkan harapan yang jelas, yaitu buat target terukur dan realistis agar karyawan memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, berikan dukungan dan sumber daya, yaitu pastikan karyawan memiliki alat dan sumber daya untuk bekerja dengan baik. Dan yang kelima, monitor dan evaluasi berkala, yaitu jika ada peningkatan, apresiasi upaya karyawan untuk memperbaiki diri. Menangani percakapan yang menentang kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, persiapkan diri dengan data dan fakta, yaitu gunakan contoh konkret dan data objektif untuk evaluasi kinerja. Yang kedua, gunakan pendekatan empati dan profesionalisme, yaitu dengarkan perspektif karyawan dengan sikap terbuka. Yang ketiga, fokus pada solusi, bukan menyalahkan, yaitu ajak karyawan untuk mencari solusi dan rencana perbaikan. Yang keempat, berikan ruang karyawan untuk menyampaikan pendapat, yaitu klarifikasi ekspektasi dan pastikan tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima, akhiri dengan kesepakatan dan rencana perbaikan, yaitu ringkaskan poin percakapan dan sepakati langkah selanjutnya. Penggunaan prosedur kapabilitas dibagi menjadi 5. Yang pertama, menilai konsistensi proses,
yaitu mengukur apakah proses dapat menghasilkan output stabil. Yang kedua, menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu jika nilai indeks tinggi berarti proses berjalan baik, jika rendah perlu perbaikan. Yang ketiga, mengidentifikasi variasi dalam proses, yaitu membedakan antara variasi yang dapat dikendalikan dan variasi yang ditangani lebih lanjut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu memastikan produksi berjalan optimal dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu membantu pemilihan pemasok yang menjaga kualitas prosesnya. Tujuan dari wawancara formal dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengumpulkan informasi secara terstruktur, yaitu digunakan dalam seleksi karyawan, penelitian, dan investigasi. Yang kedua, menilai responden, yaitu dalam penelitian, wawancara membantu mengukur pendapat individu terhadap topik. Yang ketiga, memastikan konsistensi dan keobjektifan, yaitu membantu membuat keputusan yang adil dan berbasis data. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yaitu wawancara formal mengungkap kekuatan dan area yang diperbaiki dari individu. Dan yang kelima, membantu pengambilan keputusan, yaitu hasil wawancara untuk menentukan langkah berikutnya, seperti memilih kandidat terbaik suatu posisi. Wawancara formal lebih lanjut akan diadakan pada saat yang pertama, proses rekrutmen karyawan, yaitu menilai kandidat lebih mendalam sebelum keputusan perekrutan dibuat. Yang kedua, evaluasi kinerja karyawan, yaitu dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan karyawan. Yang ketiga, penelitian atau studi akademik, yaitu diadakan selama pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang keempat, audit internal, yaitu diadakan untuk menyelidiki kepatuhan terhadap kebijakan. Dan yang kelima, wawancara media, yaitu dilakukan untuk menyampaikan informasi resmi seperti wawancara dengan pejabat. Contoh managing underperformance dibagi menjadi 5. Yang pertama, diskusi terbuka, yaitu manajer mengadakan percakapan pribadi untuk memahami alasan dan solusi kinerja buruk. Yang kedua, umpan balik konstruktif, yaitu memberikan umpan balik jelas dan spesifik mengenai area yang diperbaiki. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan, yaitu menyediakan pelatihan tambahan untuk karyawan meningkatkan keterampilan. Yang keempat, tujuan yang ditetapkan, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dengan menjadwalkan evaluasi untuk mengukur kemajuan. Dan yang kelima, rencana peningkatan kinerja, yaitu menyusun rencana peningkatan kinerja formal mencakup langkah konkret dan tenggat waktu evaluasi. Contoh kasus managing underperformance. Situasinya, Andi bekerja sebagai customer service di perusahaan e-commerce. Dalam beberapa bulan terakhir, Andi menerima keluhan pelanggan tentang respon lambat dan kurang solusi efektif. Target kepuasan pelanggan tidak tercapai. Langkah-langkahnya, yang pertama, diskusi terbuka, yaitu manajer menyediakan pertemuan untuk memahami masalah. Andi mengaku sulit mengelola tiket yang tinggi. Yang kedua, umpan balik konstruktif, yaitu manajer memberikan feedback pentingnya respon cepat. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan, yaitu manajer memberikan pelatihan manajemen waktu dan keterampilan komunikasi. Yang keempat, tujuan yang ditetapkan, yaitu menetapkan target kepuasan pelanggan dalam 2 bulan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, yaitu setelah 2 bulan, Andi menunjukkan peningkatan dan kepuasan pelanggan mencapai target. Hasilnya, dengan dukungan yang tepat, Andi berhasil mengatasi underperformance dan memenuhi ekspektasi perusahaan. Kesimpulan dari managing underperformance adalah proses mengidentifikasi, menangani, dan memperbaiki kinerja yang kurang optimal melalui umpan balik, dukungan, dan penetapan tujuan yang jelas. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja individu atau tim
sesuai harapan organisasi.